Hello, my name is Hana and welcome to my YouTube channel. I love to talk about movies dan kali ini aku mau bahas film tentang persahabatan antara binatang dan manusia. I'm an animal lovers and if you animal lovers, kalian pasti suka dong film yang ada binatangnya. Kadang kan pasti lucu, ngegemesin, kadang bikin sedih gitu ya, mengharukan. Well, aku punya top 10 list ini dan kalian wajib banget nonton. Kalau kalian udah nonton, kalian bisa bantu aku bikin top 10 list versi kalian dan masukin di kolom komen. Oke, stay tuned. Nomor 10, Call of the Wild. Kalau kamu suka film yang ada Harrison Ford-nya, atau anjing, atau ada hewan, atau alam, atau film petualangan, atau cerita yang feel good, atau semua hal yang aku sebutin tadi, kamu pasti nikmatin film ini. Film ini mengisahkan tentang Buck, anjing besar yang manja banget dan sulit diatur. Bisa dibilang Buck ini kayak menemukan jati dirinya yang baru saat menjalani petualangannya. Overall is a very sweet movie. Sinematografinya indah banget, ada nuansa old school-nya juga. Cuma mungkin ekspresi CGI di muka Buck-nya itu sedikit hyperreal gitu ya, agak terlalu emosional dibanding sama anjing pada kenyataannya. Tapi menurut aku sih oke-oke aja. Cocok buat ditonton untuk film keluarga atau buat kamu yang emang suka binatang. Free Willy. Film ini memiliki tokoh utama bernama Jazz, seorang anak angkat yang kerja part-time di sirkus air dan berteman dengan seekor orca atau yang dikenal juga sebagai killer whale bernama Willy. Ia menjalin hubungan dengan Willy si orca ini dan seperti judulnya udah bisa diprediksi, Free Willy ini in the end dia pengen membebaskan Willy kembali ke lautan bebas. Personally, aku bener-bener against lumba, sirkus-sirkus lumba atau sirkus apapun itu karena wild animals belong in the wild. Tergambar di film ini gimana owner sirkus ini nggak peduli sama kesejahteraan hidup orca Willy. And I can tell you that all of those people, pemilik sirkus, kebun binatang atau apapun itu memang nggak mikirin kesejahteraan binatangnya. Mereka cuma mikirin duit, cuan. Oh iya, kemarin kan sempat viral video orang Indonesia yang ketemu sama orca yang biasanya ada di perairan Alaska, muncul di perairan Indonesia yang tropis. Si orang yang nemuin orca ini sampai nanya ke Bu Susi dan dijawab beliau. Makanya abis denger berita itu, aku langsung keinget sama film Free Willy ini. Nomor 8, Babe. Diadaptasi dari novel yang menceritakan kisah seekor babi yang terpisah dari keluarganya sejak kecil, lalu dibesarkan sebagai hewan ternak bareng hewan-hewan lainnya. Dia mempelajari kalau setiap hewan di sana punya role play. Dan dia nemuin fakta kalau dia ditakdirkan untuk menjadi makanan. Dia akhirnya kayak menemukan keinginan menjadi penggembala domba seperti anjing. Pengen ngebuktiin kalau babi nggak cuma berakhir jadi makanan loh. Babe, si babi kecil ini tuh karakter yang menurut aku paling innocent dan polos gitu ya. Dan menurut aku, he has a really such a good heart. Di film ini bisa diambil makna gimana setiap individu bisa menang kalau percaya pada diri mereka sendiri. Dan betapa pentingnya bantuan keluarga dan teman dalam perjalanan hidup kita. Ini tuh drama komedi yang joyful, happy ending juga, walaupun udah lama tahun 95, tapi masih bagus dan menghibur buat ditonton. Nomor 7, King Kong. King Kong adalah film petualangan monster epic tahun 2005 yang ditulis, diproduksi, dan disutradarai oleh Peter Jackson. Sutradaranya The Lord of the Rings and The Hobbit Trilogy. Oh iya, salah satu lokasi syutingnya itu di Indonesia loh. Di air terjun Pulau Marsala, Tapanuli, Sumatera Utara. Film King Kong ini tetap komit dengan cerita originalnya. Naomi Watts memerankan Anne Darrow dengan sempurna. Hubungan emosional Anne dengan Kong benar-benar heartwarming. Padahal kelihatannya si Kong ini tuh sadis gitu ya, bisa mencabik-cabik dinosaurus, tapi loyal banget sama Anne-nya. Selain itu diperankan juga oleh Jack Black and Adam Brody. Ratingnya cukup tinggi di Rotten Tomatoes sama di IMDb juga. Segi casting, cerita, dan visual efeknya emang oke banget. Apalagi scene sama dinosaurus dan saat King Kong yang manjat Empire State Building itu epic dan iconic banget. Nomor 6, Life of Pi. Karakter utamanya adalah seorang laki-laki bernama Pishin Patel atau dipanggil Pi Patel.
diperankan oleh Irfan Khan yang mulai menceritakan kisah hidupnya yang panjang kepada seorang penulis. Orang tua Pi adalah pemilik kebun binatang, sehingga ia memiliki ketertarikan terhadap binatang termasuk harimau yang bernama Richard Parker. Walaupun namanya harimau ya, wild animal, perilakunya juga liar dan gak bakal bisa kayak domestic cat. Pi memiliki jiwa yang optimis, pintar, dan ingin tahu. Ia keluar zona nyamannya dalam agama Hindu dan mencari agama lain seperti agama Kristen dan Islam. Bahkan dia ikutin sekaligus. Dia dihadapkan dalam situasi yang luar biasa dan mengharuskan dia untuk bertahan hidup bersama binatang-binatang termasuk si harimau ini. Secara garis besar memang film itu menceritakan tentang survivalnya si Pi ini dan perjalanan spiritualnya. Film ini syarat akan makna dan filosofis banget. Di awal film pun Pi bilang ke penulis, cerita aku bakal bikin kamu percaya sama Tuhan. Selain itu, kita bakalan disuguhin sama visual yang keren banget. Gak salah kalau film ini juga banyak dinominasiin di berbagai award dan juga memenangkan Oscar. Nomor 5, Marley and Me. Marley and Me adalah film drama komedi Amerika tahun 2008 yang diangkat berdasarkan kisah nyata oleh jurnalis dan penulis John Grogan tentang kisah keluarga dan anjingnya Marley. Film ini dibintangi oleh Owen Wilson dan Jennifer Aniston sebagai pemilik Marley, seekor anjing Labrador. Film ini sangat realistis tentang kehidupan antara anjing dan keluarganya yang tumbuh dari mulai baru menikah sampai sekitar 10 atau 15 tahun dalam kehidupan mereka. Menurut aku, bagi kebanyakan orang, hubungan pasangan dan bahkan hubungan hewan peliharaan itu kan gak cuma rainbow and butterfly. Banyak hal-hal yang ngeselin, ngerepotin, ribetnya, challenge-nya tuh relatable banget di film ini. Jadi filmnya itu nggak cuma nyeritain tentang Marley-nya aja, tapi gimana Marley sebagai anjing peliharaan tumbuh dewasa bersama keluarga yang tumbuh juga. Ini tuh beneran feel good movie dari awal sampai akhir. Bisa dibilang relatable, apalagi yang punya hewan peliharaan. Tapi buat yang nggak punya hewan peliharaan pun bisa ngerasain dari cerita ini perjalanan hidup, suka dan dukanya di film ini. Street Cat Named Bob. A Street Cat Named Bob based on true story dan dari buku yang berjudul sama oleh James Owen, karakter utama di film ini juga. Di film ini James Owen diperankan oleh Luke Treadaway dan Bob diperankan oleh Bob itu sendiri. Si kucing oranye yang kalau di sini kucing oranye tuh barbar gitu ya. Kucing oranye tuh lovable banget kayak Bob nih, kayak kucing aku juga, gemes kan? Benar-benar touching dan related banget sama aku. Asalnya homeless dan drug addicts yang berusaha pulih. Secara nggak sengaja didatengin Bob dan hari-harinya pun ditemani Bob si kucing lucu ini. Bob kucingnya cerdas banget, kemana-mana ngikutin Owen, berdiri di atas pundaknya. Gemes banget kan? Perjalanan hidup Owen nggak mulus, penuh cobaan. Tapi bisa dibilang Bob ini melengkapi bahkan bisa ngebangkitin Owen yang tadinya udah nggak ada hasrat buat hidup lagi. Ini tuh filmnya heartwarming banget, benar-benar touching dan related banget sama aku. Aku juga ngerasa stres dan depresi dan kucing aku tuh dengan caranya sendiri bisa ngebuat aku semangat lagi. Nomor 3, Hachi, A Dog's Tale. Film drama Amerika yang merupakan adaptasi dari film Jepang tahun 1987 Hachiko Monogatari. Film aslinya menceritakan kisah nyata dari anjing Akita bernama Hachiko yang tinggal di Jepang pada tahun 1920-an. Versi ini berlangsung di Amerika modern, diproduksi dan diperankan oleh Richard Gere sendiri. Walaupun sebelum nonton ini tuh aku udah dapet spoilernya gitu ya, udah tahu jalan ceritanya, udah lihat reviewnya, tapi tetap aja film itu berhasil bikin aku nangis walaupun udah tonton berkali-kali juga. Kalian juga pasti udah pada nonton kan? Walaupun belum juga yakin deh pasti nangis. Taruhan kalau nonton film ini gak nangis, gak ngerti lagi deh. Hachi udah melegenda banget dan ada patung monumennya sebagai tanda untuk mengenang Hachi. I think kita bisa belajar dan bisa lihat contoh yang menginspirasi kita sebagai manusia tentang unconditional love and loyalty. Togo. Togo adalah film petualangan yang rilis tahun 2019. Ini masih baru ya, diproduksi oleh Walt Disney Pictures.
Film ini berpusat pada Leonard Seppala dan Slack Dog-nya yang di-lead oleh Togo dalam rilis serum tahun 1925. Jadi di sana tuh terjadi epidemi difteri yang menyerang anak-anak dan mereka bertugas untuk mengangkut serum vaksin melalui kondisi yang sulit jauh ditambah badai sedang berlangsung. This is based on this true story, tercatat dalam sejarah dan bisa dibilang ini tuh kayak the real mission impossible karena saking sulitnya perjalanan yang mereka harus lalui. Leonard Seppala diperankan oleh William Dafoe dan anjing Togo diperankan oleh Diesel yang juga keturunan dari Togo yang asli, Seppala Husky Breed. Dia salah satu anjing yang berjasa di Serum Rally. Mungkin kalian udah pernah dengar tentang Balto yang lebih dikenal di peristiwa ini. Sampai dibuat versi animasinya dan ada juga patung Balto untuk mengenang jasanya. Film itu sebenarnya nyatain fakta yang sebenarnya gitu kan. Dari yang kita tahu Balto yang pahlawannya, padahal film ini itu sebenarnya menceritakan tentang kisah aslinya tentang Togo yang aku nggak mau banyak spoiler, kalian harus nonton film ini sendiri. Kalian sih menurut aku wajib banget nonton film ini, bagus banget makanya ada di posisi 2 dalam list aku. Dari sekian banyak film tentang persahabatan hewan dan manusia, memang paling banyak itu yang menceritakan tentang anjing karena anjing sendiri itu binatang yang sangat loyal dan paling penurut banget. Cuma nih sayangnya di Indonesia itu anjing agak dianggap sebelah mata gitu ya. Karena mungkin di agama mayoritas di sini anjing itu dibilangnya najis, air liurnya. Well, bukan berarti najis itu harus kayak bisa dikucilkan atau bahkan disiksa gitu ya. No, wanita aja sedang haid itu dalam kondisi najis bukan berarti harus disiksa atau dikucilkan kan. So please don't do that to the dogs. Dan apalagi buat beberapa daerah yang mungkin suka makan daging anjing. Oh my god. Dog is not food. Please. Kayak udah banyak banget penyakit-penyakit yang karena makan daging aneh-aneh. So please don't eat dogs, don't eat cat, don't eat binatang yang aneh-aneh lah, please. Nah, buat kalian penasaran nomor 1 filmnya apa? Kan Hachiko tadi udah keluar, Togo juga udah keluar. Kan kalau misalnya kalian udah nonton tuh bagus banget. Nah, apa nih nomor 1? Nah, sebelum masuk ke nomor 1, aku mau minta tolong ke kalian buat subscribe kalau belum dan like video ini buat aku makin semangat gitu ya buat bikin-bikin video lainnya. Ini dia nomor 1, War Horse. Disutradarai oleh Steven Spielberg yang juga merupakan sutradara dari Indiana Jones, Jurassic Park, Back to the Future, Schindler's List, dan banyak film lainnya. Menurut aku, War Horse ini salah satu film terbaik Spielberg yang masih underrated. Judul dan sinopsis dari film ini memang tentang kuda, tapi it's really about a lot more than that. Film ini banyak berfokus pada kudanya, tapi juga human figure yang ia jumpai in a big way. War Horse berlatarkan pada masa Perang Dunia I, mengisahkan persahabatan antara Albert Naraket dan kudanya Joey. Namun saat perang dimulai, Joey dijual ke cavalry atau prajurit oleh ayah Albert karena terjerat hutang. Apakah mereka bisa dipersatukan kembali? Well, I think it's quite predictable buat endingnya gitu ya. Tapi yang bikin film ini sangat bagus itu adalah scene dan emosional dari scene-scene-nya tersebut. Secara visual, film ini tuh luar biasa keren. Yang bikin film ini sangat bagus itu adalah scene-scene-nya yang amazing dan ceritanya yang emosional. Secara visual, film ini tuh luar biasa keren. Sinematografinya menurut aku benar-benar berkontribusi pada emosi, narasi, dan tone film ini. View alamnya juga bagus banget, begitu pula efek-efek saat perangnya. Oh ya, what makes this film very special itu cuman ada 3 scene yang pakai CGI. Selebihnya itu beneran kuda asli si Joey ini. So I think Joey is the real superstar here. Spielberg buat film ini itu berdedikasi dari old school film art. Overall, film ini tuh memenuhi semua kriteria film yang excellent. The story, the cast, the cinematography. War Horse is going to touch your soul and heart very strongly.
Alright, itu dia tadi list film persahabatan antara hewan dan manusia yang aku rekomendasiin banget. Jadi buat kalian yang belum tonton, you really need to watch my list. Dan buat kalian yang punya rekomendasi lain yang kalian suka, film tentang persahabatan antara hewan dan manusia, please komen juga, karena aku juga pengen tahu nih film apa yang menurut kalian juga bagus. Okay, thank you so much for watching and I'll see you guys in the next video. Bye-bye.